Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk tahun 2022 karena kita udah ada di ujung tahun 2021. Pembacaan ini sangat general dan juga general dalam artian kata bukan hanya mengenai cinta asmara tetapi juga bidang-bidang lain dalam kehidupan. Silakan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat ada energi apa, so maybe it can help you to work on with the energy ataupun membantu kamu untuk mengantisipasi ataupun memberikan ide untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kamu mungkin lihat di readingan-readingan kamu. Karena aku membuatnya dan mempublishnya secara umum, berarti ini adalah energi yang juga umum. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan dibaperin. Karena ini juga tujuannya hanyalah untuk hiburan ya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport aku dan channelku sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, berkah yang luar biasa untuk kalian di tahun berikutnya. Semoga kita semakin maju, semakin berkembang dan lebih baik lagi di tahun berikutnya ya. Oke, dan kalau misalnya kalian ada yang nggak suka di dalam channel ini, dalam video ini, tentang akunya, tentang pembacaannya, dan lain sebagainya, durasi dan lain sebagainya, silakan move on, cari yang memang sesuai dengan kamu. Dan aku mau ingetin satu lagi ya, karena memang situasinya di sekitar rumah aku masih banyak yang renovasi, jadi mungkin ada suara-suara yang masuk dan juga kucingku suka rewel. Oke, ya mudah-mudahan tidak mengganggu terlalu dan oke, mari kita ketemu di readingan kalian masing-masing. Libra, ini adalah pembacaan untuk kalian Libra Sun Moon Rising tahun 2022. Cerita, pesan, dan hal-hal yang perlu diketahui untuk tahun 2022 Libra. Bulan Januari. Six of Swords. Oke, kamu memasuki bulan Januari ini bukan dengan enteng. Banyak hal yang ada di dalam hidup kamu yang mungkin terasa seperti membebani kamu. Banyak pikiran-pikiran dan lain sebagainya. Dan kamu berusaha untuk bisa merubah, maju ke depan yang lebih baik. Lebih tenang, lebih damai, lebih harmonis, lebih bagus lah pokoknya, intinya lebih positif. Walaupun kamu tahu pada saat kamu menyeberangi, waktu kamu memasuki tahun 2022 itu bukan dengan ringan gitu ya. Mungkin ada banyak hal yang mengenai yang masalah-masalah di dalam tahun 2021, beban-beban ataupun hal-hal yang perlu kamu beresin, dan hal lainnya yang menjadi beban. Tetapi kamu berusaha untuk maju gitu loh. Kamu berusaha untuk maju ke depan dengan lebih percaya diri, dengan lebih semangat, dengan mempunyai satu perasaan yang lebih optimis gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu ini lagi banyak juga yang harus kamu dealing gitu ya, baik di dalam pekerjaan, dalam percintaan mungkin buat beberapa, bisa jadi juga dengan hal-hal yang ada dalam diri kamu. Kamu berusaha untuk punya pikiran yang positif, untuk berpikiran positif bahwa tahun ini gua akan lebih baik. Oke. Februari. Ten of Swords. Dan ini bisa jadi berhubungan ya. Ten of Swords itu dimana kamu mencapai poin saat kamu sudah tidak lagi bisa mentolerir atau berkompromi dengan hal-hal yang sudah tidak baik lagi gunanya untuk kamu. Kamu ingin menaruh stop di situ. Kamu ingin menyudahi hal-hal yang hanya membebani gue. Hal-hal yang bikin hidup gue stuck. Hal-hal yang udah gak berfungsi lagi buat kamu.
hal-hal yang udah perlu kamu tinggalin gitu loh. Karena kamu mungkin mendapatkan pengertian, kalau gue terus-menerus dealing dengan hal-hal ini ataupun membiarkan hal-hal ini atau membiarkan diri gue ada di dalam situasi yang terus-menerus, gimana caranya gue akan bisa maju? Dan di sini ada sesuatu yang kamu akhiri. Bisa jadi ini adalah pekerjaan kamu. Bisa jadi ini adalah hubungan kamu. Bisa jadi hubungan ini juga bukan hanya percintaan tetapi hubungan dengan teman yang tidak menguntungkan lagi, orang yang cuman memanfaatkan kamu, orang yang mengkhianati kamu dan lain sebagainya. Dan be very careful ya dengan orang-orang yang mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, mempergunakan diri kamu, yang mempergunakan kepercayaan kamu dan lain sebagainya ya, karena ada hal yang mungkin luput dari pandangan kamu kalau kamu tidak waspada. Oke, jadi perhatikan sign-sign ya, lihat lihat kenyataan, lihat situasi, benar-benar ngelihat, jangan dikaburkan dengan aduh itu statusnya apa, ini saudara gua, ini keluarga gua dan lain sebagainya. Tapi benar-benar mengizinkan diri kamu untuk melihat kenyataan yang ada sehingga itu tidak berbalik ke kamu. Oke? Tapi di sini aku melihat kamu merasa harus mengakhiri sesuatu. In a way, kamu ingin memulai sesuatu yang baru. In a way, kamu masuk ke dalam tahun 2022 dengan harapan gua mau lebih baik daripada hal ataupun tahun-tahun sebelumnya. Ini termasuk adalah kebiasaan-kebiasaan ataupun cara-cara kita sendiri, hal-hal yang ada di dalam diri kita. Yang mana yang perlu dikikis, yang mana yang perlu disingkirin, yang mana yang perlu ditinggalin, gitu. Dan ini akan membawa perubahan di dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam cara berpikir kita. Oke? Maret. Two of One, ya. Kalau yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang menarik perhatian kamu, ataupun kamu dihadapkan dengan option di sini, pilihan. Tetapi ada hal yang mengikat kamu yang membuat kamu tidak bisa melakukan hal itu pada saat ini. Dikarenakan kamu masih harus menimbang, kamu harus melihat dulu, mungkin kamu masih berproses dari hal yang kamu hadapi di bulan Februari ini. Dan mungkin buat beberapa dari kamu masih belum sepenuhnya gitu loh bisa melepaskan hal-hal ini, sehingga kamunya masih butuh waktu gitu, butuh ruang, butuh waktu untuk diri kamu berpikir. Tetapi ada hal yang menarik perhatian kamu. Mungkin ini masalah kebebasan berekspresi, kebebasan kamu bisa melakukan hal yang ingin kamu lakukan, kebebasan kamu bisa mengerjakan hal yang kamu mau kerjakan ya. Dan buat beberapa dari kamu melihat hal itu, tertarik akan hal itu, kamu terpukau akan hal itu. Tetapi ada sesuatu yang mengikat kamu. Ini bisa komitmen, ini bisa kontrak, tetapi ada sesuatu yang mengikat kamu di sini. Yang membuat kamu tidak bisa tidak bisa langsung mengambil si hal yang memukau kamu ini, yang menarik perhatian kamu ini. Jadi kamu masih milih ya, lagi berpikir, membuat satu keputusan, mengambil satu tindakan di sini. Oke, April. Four of Pentacles. Tapi walaupun hal ini menarik perhatian kamu ataupun menggoda diri kamu berusaha bertahan. Kamu mungkin ini lebih kepada lebih hati-hati dalam menyikapi hal tersebut, dalam merespon hal yang kamu akan hadapi ini. Kamu lebih hati-hati,
kamu belum mau ngapa-ngapain. Ini di 2 bulan ini kamu banyak mikir. Banyak mikir, baik di dalam keuangan kamu, baik di dalam pekerjaan kamu, dan lain sebagainya, baik di dalam hubungan dan lain sebagainya. Kamu benar-benar tidak mau terburu-buru dengan apa yang kamu akan lakukan. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin lagi ketat ya di dalam masalah keuangan juga. Karena kalau yang aku lihat ini lebih kepada kamu harus menjaga balance kamu. Dan ini bisa jadi hal yang kamu kayak gini loh. Hal yang kamu putuskan itu tuh seakan-akan menggoda kamu untuk kembali. Kata lainnya, kalimatnya apa ya? Di sini tuh lebih kepada kamu harus punya sikap yang teguh gitu loh. Jangan sampai menjilat ludah sendiri. Itu yang aku lihat salah satu dari message-nya. Ya, cuman kalau yang aku lihat di sini kamu lagi berusaha untuk membangun satu fondasi. Membangun fondasi untuk diri kamu, untuk pekerjaan kamu, untuk hidup kamu dan lain sebagainya. Dan di sini kamu benar-benar harus berhati-hati dalam mengambil tindakan-tindakan kamu, ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngerasa gue harus nabung nih, harus mulai nabung nih, harus mulai yang nggak penting-penting gitu ya. Jangan gue terus-menerus lakukan, termasuk di dalam kamu spend money kamu gitu ya, spend uang kamu. Kamu harus lebih hati-hati supaya kamu bisa aman lah gitu. Intinya supaya bisa aman, ya. Oke. April, Mei. Oh, King of Swords. Di saat kita ini yang tadi aku ngomong, masalah membuat satu fondasi yang solid untuk hidup kita, sehingga di sini kamu lebih mengetahui kamu ke depannya benar-benar maunya apa sih? Kamu apa yang kamu ingin tuju? Apa yang ingin kamu capai? Dan di sini kamu udah mulai mengerti hal itu, konsep itu. Gua maunya apa? Gua harus ngapain? Ya. Dan di sini kamu mulai mengatur strategi. Mulai mengatur langkah-langkah kamu. Melihat situasinya, gua harus ngapain, gua harus bagaimana. Itu tuh kamu banyak lakukan di bulan Mei ini. Dan buat beberapa dari kamu ada decision ya, keputusan. Cuman di sini kayak kamu tuh harus bicara atau harus tegas dalam menyikapi situasi kamu harus tegas dan kamu harus bicara. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu lagi banyak berkomunikasi dan kamu harus punya satu kepercayaan dengan apa yang kamu omongin. Maka dari itu penting untuk kamu benar-benar menguasai situasi dan kondisi ini. Benar-benar menguasai apa yang kamu ingin lakukan. Sehingga kamu bisa jadi leader di situ. Kamu bisa melit, membuat semuanya berjalan sesuai dengan strategi kamu. Oke? Juni. 8 of Wands. Ya. Di sini kalau yang aku lihat segala sesuatunya mulai lancar lagi. Ya. Mulai lancar lagi, mulai berjalan lagi. Buat beberapa dari kamu ini kamu lagi banyak
back and forth dalam komunikasi kamu, ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu berkenalan dengan orang baru, memperluas, komunitas kamu, grup kamu, orang-orang yang kamu kenal, koneksi kamu, link up lagi. Mungkin buat beberapa dari kamu bekerja di bidang yang berhubungan dengan sales atau marketing ataupun promotion, ataupun communication, ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini kamu lagi aktif sekali, kamu bergerak dari satu tempat ke tempat lain, ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu bahkan traveling. Buat kamu kalau yang aku lihat it's quite a busy month. Bulan yang sibuk. Tetapi ya ini kamu udah mempersiapkan di bulan sebelumnya. Udah ngatur-ngatur strategi. Nah, di sini kamu mulai melakukan gitu loh. Menembakkan peluru-peluru kamu gitu ya. Oke, Juli. Strength card. Strength card itu lebih kepada bagaimana kamu menguasai situasi dan kondisi, menjadi pemimpin di dalam mungkin dalam tempat kerja kamu, dalam usaha dan bisnis kamu, di dalam diri kamu, di dalam hubungan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kamu mengontrol dan mengendalikan sesuatu ini sangat berpengaruh gitu loh dalam keadaan ini. Bagaimana kamu bisa mengontrol ego kamu, mengontrol keinginan-keinginan kamu, reaksi kamu. Karena yang aku lihat butuh satu kesabaran di sini. Dan perlu tetap semangat, tetap kuat gitu loh. Punya kekuatan untuk melakukan hal ini. Untuk dealing dengan situasi ini harus punya kekuatan. Dan kamulah orang yang ibaratnya tuh kamu tuh yang megang tongkatnya. Kamu mau kemana? Kamu melit hidup kamu tuh mau kemana? Itu tuh tongkatnya ada di kamu. Tapi kalau kamu nggak punya kekuatan ini, kalau kamu nggak punya kepercayaan akan diri kamu akan dikontrol oleh orang lain. Kamu akan jadi follower. Kamu akan jadi gampang disetir. Gitu. Nah, di sini apa yang kamu pengen? Nah, kamu harus jadi pemimpin buat diri kamu sendiri. Gitu loh. Ya. Dan memimpin diri kamu untuk berjalan mendekati tujuan kamu, tujuan kamu, cita-cita kamu, impian-impian kamu. Agustus, lover, dalam keadaan tegap. Emang semuanya dibaca tegap. Ini kalau yang aku lihat, kenapa di sini dibutuhkan kesabaran dan mungkin kamu mulai kehilangan kesabaran di sini. Ya untuk menyatukan gitu ya, untuk bikin klek si situasi ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ini butuh waktu. Dan aku lihat di sini ini ada masalah, ada hal yang hubungannya dengan komitmen, ada hal yang hubungannya dengan hubungan, kontrak, ya. Tetapi kayak finally setelah kamu ngelewati segala sesuatu ini dan kamu bersiteguh dengan keputusan kamu melihat bahwa hal itu tidaklah sia-sia gitu. Buat beberapa dari kamu, kalau kamu ini tuh kayak kalau kamu sampai gimana ya caranya ngomongnya, buat beberapa dari kamu, kalau ini adalah masalah hubungan, ini bisa terjadi kamu akan masuk ke dalam satu komitmen
di tahun 2022. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini kamu sedang punya hubungan dan mungkin hubungan kamu sedang kurang baik. Ya, buat beberapa dari kamu ya eh, kayak ada dua hubungan berbeda gitu loh di tahun ini tuh kayak begitu. Ya, ini juga bisa masalah kamu lepas dari pekerjaan kamu dengan kamu mengambil pekerjaan yang baru ini di tahun 2022. Ini bisa terjadi nggak lama gitu loh. Cuman mungkin di dalam jeda ini kamunya sendiri harus proaktif. Kamunya juga harus banyak-banyak lebih agresif gitu ya. Dan bisa jadi ya bisa bisa memperlihatkan kemampuan kamu tuh dengan nggak tanggung-tanggung gitu loh. Tetapi sesuatu ini tuh yang kayak ini adalah match dari apa yang gua pengenin di jiwa gua, rasanya tuh sampai kayak begitu gitu. Oke, September. The world dalam keadaan ya tegap. Ini adalah penyelesaian. Ya, ini adalah penyelesaian. Satu circle, satu hal, dan ini bisa jadi mungkin proyek yang kamu selesaikan, mungkin ini adalah tugas-tugas yang kamu selesaikan. Ini seperti kayak kamu nyelesain satu babak. Ya. Dan bisa jadi di 8 bulan pertama di tahun 2022 adalah kamu menjalani proses untuk menyelesaikan sesuatu. Baik ini masalah hubungan, baik ini masalah kontrak, baik makanya kamu udah tertarik, udah ada yang pengen kamu lakukan, tapi mungkin kamu juga masih back and forth dengan keputusan kamu gitu ya, maju mundur dengan keputusan kamu banyak menimbang-nimbang dan lain sebagainya, kamu masih berusaha dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya oke, gua bungkus, selesai gitu loh. Tetapi membungkus ini pun bisa jadi adalah hal yang kamu sudah kerjakan gitu ya, akhirnya siap gitu loh, siap. Segala sesuatunya sudah ada. Segala sesuatunya udah ready untuk di-launch. Buat beberapa dari kamu ini kamu lagi ngerjain sesuatu ini, mempersiapkan sesuatu. Dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu lagi nyari siapa yang bisa diajak kerjasama, lagi cari investor, lagi nyari modal dan lain sebagainya. Tetapi aku melihat yang tadinya kamu ngelihat kayak gelap ataupun kehalang-halang pandangan kamu, ada yang kamu nggak ngerti, ada yang kamu nggak pahami dan lain sebagainya. Itu seakan-akan tuh di bulan September itu kayak diliatin sama kamu dan oh, gua ngerti sekarang. Gue tahu harus ngapain. Gua tahu gua harus bagaimana. Ya. Dan ini adalah kamu menyelesaikan segala sesuatu yang masih gantung-gantung loh di sini. Masih gantung-gantung. Di sini kalau yang aku lihat kamu benar-benar nyelesain hal tersebut. Buat beberapa dari kamu yang mungkin ada angsuran, ada kredit ataupun ada utang segala macam, ini ada kemungkinan kamu akan bisa menyelesaikan hal tersebut di tahun 2022 ya. Oke, Oktober. Queen of One, pastinya lah. Iya, di sini kalau yang aku lihat kamu kayak setelah kamu nyelesain ini,
nyelesain apapun ini. Karena ini lumayan memberikan beban gitu loh. Termasuk ya ini masalah pekerjaan dan masalah-masalah lain. Selama kamu belum benar-benar deal dan benar-benar menyelesaikan hal tersebut, kayak misalnya kita ada PR belum diselesain, ya sampai tugas itu selesai baru kita ngerasa lega. Nah, di bulan Oktober ini tuh rasanya kayak beban yang kamu beban kerjaan, masalah, hal-hal yang kamu gratil ini selama berapa bulan ini akhirnya udah beres dan kamu tuh bernapas lega gitu loh. Di bulan Oktober ini tuh kayak ada satu beban yang diangkat dari kehidupan kamu yang bikin kamu tuh bisa bernapas dengan lega gitu loh. Buat beberapa dari kamu ini kamu lagi aktif di dalam kehidupan sosial kamu. Dan mungkin ini hubungannya ada dengan sesuatu yang kamu kerjakan, di mana kamu lagi aktif-aktifnya gitu ya di kehidupan sosial kamu. Mungkin kamu bermedia sosial untuk mengembangkan kerjaan something yang kamu produce, kamu create gitu ya. Kamu banyak berkomunikasi, kamu banyak menggunakan platform-platform untuk mengembangkan hal ini. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ya bulan ini tuh dikarenakan kamunya juga udah beres, karena kamunya juga lebih light, kamu tuh banyak menarik simpati orang, menarik perhatian orang, menarik orang untuk mendengarkan kamu, dan hal-hal lain. Dengan apa yang kamu kerjain, dengan kamu menjadi diri kamu aja, kamu banyak menyedot perhatian orang gitu ya. Dan di sini kamu kayak ya punya confidence yang keren banget sih. Oke, November. Seven of Cup. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini adalah bersangkutan dengan masalah hati. Ya, tapi kalau yang aku lihat di sini banyak option untuk kamu sampai kamu ngerasa bingung, kebingungan. Gue mau pilih yang mana ya? Gue mau ngelakuin yang mana ya? Ini bisa jadi merupakan orang-orang yang karena kamu begitu menarik mendekati kamu dan kamunya jadi bingung. Gue mau yang pilih yang mana ya? Gue mau punya hubungan apa enggak ya? Gitu. Tapi aku lihat di sini banyak pilihan-pilihan, banyak option yang disajikan ke dalam hidup kamu yang menuntut kamu untuk bisa mengerti apa yang benar-benar kamu maui untuk diri kamu dan hidup kamu. Dan di sini aku lihat ada message mengenai jangan mudah percaya dengan orang dengan apa yang dia tunjukkan di luar. Kamu benar-benar harus memberikan waktu untuk kamu bisa mengerti, bisa mengetahui dan tahu, bukan hanya di layer atas tetapi juga lebih dalam, ya. Hati-hati dengan orang bermuka dua. Oke, Libra. Desember, Nine of Cup. Apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan bisa mendapat jalan untuk terwujud di dalam hidup kamu. Dan buat beberapa dari kamu, it's a very kayak ada satu pencapaian di sini. Ada satu pencapaian. Buat beberapa dari kamu, akhirnya kamu bisa goal-goal kamu gitu ya. Kamu melewati milestone, pencapaian-pencapaian kamu ada goal-goal yang akhirnya kamu wujudkan gitu ya, di dalam pekerjaan, di dalam
usaha kamu, di dalam bisnis kamu akhirnya goal gitu loh. Ini juga masalah hubungan. Buat sebagian dari kamu ini seperti ada satu bingkisan yang menanti kamu di tahun 2022. Tetapi memang kamu harus melewati hal yang mungkin nggak enak dulu. Di mana kamu harus dealing dengan hal-hal yang harus kamu hadapin, menyelesaikan eh, hal-hal yang sudah tidak perlu lagi, ataupun melepaskan diri kamu. Intinya sih seperti itu, melepaskan diri kamu yang tadinya kamu pikir, oh I belong there. Gua nih udah di sini, gua nih udah nggak mau kemana-mana gitu ya. Tetapi di sini kalau yang aku lihat, dengan kamu memberanikan diri untuk melepaskan diri dari satu situasi dan kondisi yang sudah tidak lagi eh, memberikan manfaat ataupun tidak berfungsi lagi dalam kehidupan kamu, disitulah jalan terbuka. Tapi memang ini membutuhkan kekuatan, keteguhan kamu, membutuhkan komitmen terhadap diri kamu sendiri ya, dan kepercayaan diri bahwa gue lepas dari ini dan gue akan lebih baik ke depannya. Oke, ini adalah pembacaan untuk kamu Libra tahun 2022. Semoga ada manfaatnya, dan aku doakan semoga kalian tambah sukses, tambah baik, tambah sehat, tambah happy di tahun berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.